Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Beliau merupakan seorang pengusaha, politisi, dan perwira tinggi militer Indonesia. Beliau juga masuk ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Ia dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 pada tanggal 23 Oktober 2019. Dalam karirnya, Prabowo Subianto menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 28 tahun sebelum masuk ke dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Dan beliau banyak sekali mencetak prestasi di dunia militer. Mulai dari menjadi salah satu komandan peleton termuda di Kopassus, menjadi mayor jenderal, sampai jadi Panglima Kostrad, Satuan Elit TNI Angkatan Darat, yang kemudian diberhentikan dengan hormat pada tanggal 18 November 1998. Setelah diberhentikan, Prabowo menghabiskan waktu di Yordania dan beberapa negara di Eropa, dan sekembalinya ke Indonesia, beliau mulai menekuni dunia bisnis. Tercatat sedikitnya beliau memiliki 27 perusahaan dan bergerak di sektor yang berbeda. Pada tahun 2008, Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disebut dengan Partai Gerindra, dan Prabowo menjabat sebagai Ketua Partai sekaligus Ketua Dewan Pembina. Prabowo juga pernah aktif dalam Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, aktif juga di Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Wah, banyak banget nih keaktifannya di kehidupan bermasyarakat. Belum lagi beliau mau jadi capres untuk yang keempat kalinya nih guys. Sangat pantang menyerah ya. Kira-kira apa sih motivasinya? Kita simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Prabowo Subianto lahir pada tanggal 17 Oktober 1951, merupakan mantan menantu dari Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto. Dia mengawali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai presiden dengan Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar di tahun 2004. Tapi sayangnya Prabowo kandas di tengah jalan karena kalah suara dari Wiranto. Lalu Prabowo bersama adiknya yaitu Hashim Joyo Hadikusumo, Fadlizon, dan sederetan nama lainnya membentuk Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia pun menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat. Saat ini Gerindra adalah partai kedua terbesar di Indonesia berdasarkan hasil perolehan suara pemilihan umum legislatif 2019 dan partai terbesar ketiga di DPR dengan 78 kursi. Pada kurun waktu 2008 hingga 2019, Gerindra memposisikan diri sebagai partai oposisi. Pada tahun 2019, Gerindra bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Meskipun Prabowo mencalonkan diri melawan Joko Widodo dalam pemilihan Presiden Indonesia 2014 dan 2019. Keren ya, jiwa nasionalisnya tinggi nih, mau gabung sama lawan politiknya. Gitu kali ya. Lalu pada tahun 2009, Partai Gerindra memulai keikutsertaan perdananya dalam pemilu dan menempatkan 26 wakilnya di DPR RI. Pada pemilihan presiden di tahun 2009, Prabowo mendampingi Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden. Tapi sayangnya pasangan ini kalah suara dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Ya, nastra itu. Di tahun 2014, Prabowo kembali maju dengan Partai Gerindra yang udah lebih besar dibanding sebelumnya. Prabowo menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Hatta Rajasa untuk maju sebagai capres dan cawapres menghadapi pasangan Jokowi JK. Namun lagi-lagi nice try, Prabowo mengalami kekalahan dengan presentasi suara 53,15% banding 46,85%. Sayang banget ya, mana modal kampanye juga gede lagi, ini udah kampanye keberapa lagi. Nah tapi di tahun 2014, Partai Gerindra berhasil hampir 15 juta menoreh suara dan berhasil menempatkan 73 wakilnya di kursi DPR pada pemilu. Hal ini bikin Gerindra menjadi partai ketiga terbesar kala itu setelah partai PDI dan Golkar. Apa Pak Prabowo berhenti situ? Oh enggak dong. Di tahun 2019 Prabowo balik lagi nih mencalonkan diri sebagai presiden dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden yang didukung oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur melawan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Ini kayak rival abadi gitu jatuhnya. Namun sayangnya lagi dan lagi Prabowo harus menelan kekalahan dengan selisih suara 10,50%. Tapi setelah hasil pemilu keluar, Jokowi mengundang Prabowo dan Sandiaga Uno untuk bergabung dalam jajaran Kabinet Maju dan Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada tanggal 23 Oktober 2019. Pada rapat pimpinan nasional Partai Gerakan Indonesia Raya tahun 2022, 34 DPD Partai Gerindra mengusung Prabowo sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Prabowo menerima pencalonan dirinya pada malam hari tanggal 12 Agustus 2022 dan ini akan menjadi ketiga kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan keempat kalinya Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden. Pada tanggal 13 Agustus 2022, Prabowo menandatangani kontrak koalisi dengan PKB.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan ingin meneruskan keberhasilan Presiden Joko Widodo dan ingin mencontoh politik persatuan Jokowi. Prabowo ini tipe pejuang sejati ya nggak sih? Tapi Prabowo nih nggak lepas nih dari kontroversinya, di mana kontroversinya ini selalu diangkat waktu pemilihan umum, ya soalnya dia nyalon sih. Beberapa kontroversinya adalah salah satunya manuver yang dilakukan saat Orde Baru, di mana di tahun 90 Prabowo berusaha membungkam kritik jurnalistik dan politik. Dan Prabowo sempat memberi peringatan kepada Abdurrahman Wahid untuk berkecimpung di ranah agama aja, nggak usah ke politik. Dan tahun 1983, Prabowo pernah diisukan merencanakan penculikan terhadap sejumlah petinggi militer karena diduga hendak melakukan kudeta. Tapi upaya ini digagalkan. Nah, Prabowo sendiri dengar cerita itu ketawa dan membantah karena menurutnya nggak masuk akal dia yang hanya seorang kapten bisa mimpin pasukan buat melawan dan menculik jenderal. Tahun 95, Prabowo diduga melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur. Ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur. Dan peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana. Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Keraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur. Prabowo sendiri sih membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tidak berdasar ya. Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada bulan Juni tahun 1989 oleh seorang pengungsi, 20 orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Berekoli Baucau, Timor Timur antara 12 hingga 15 April 1989. Tapi itu semua baru tuduhan ya guys. Tapi kalau bener nggak tahu sih ya. Dan ini yang paling fenomenal. Ya, ini kontroversial di tahun 97 sampai 98. Pada tahun 97 Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-reformasi. Setidaknya 14 orang termasuk seniman teater rakyat Wiji Tukul, aktivis Herman Hendrawan dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut karena menurutnya hal tersebut merupakan hal yang benar menurut rezim saat itu. Prabowo juga mengaku menculik 9 orang aktivis pada saat itu yang semuanya telah ia kembalikan dalam keadaan hidup, sementara 13 orang sisanya dia nggak tahu. Pernyataan ini dikuatkan oleh Pius Lustri Lanang yang mengaku telah dimintai maaf oleh Prabowo. Saat mengumumkan pembebas tugasan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto menyatakan kalau Prabowo bisa nih buat diadili karena adanya bukti keterlibatan Prabowo dalam kasus ini. Tapi Prabowo masih belum diadili sampai sekarang walau timnya saat itu semua sudah dijebloskan ke penjara. Prabowo juga nggak pernah memenuhi panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut. Ada juga nih tuduhan Prabowo memberikan pernyataan pengusiran terhadap orang Tionghoa di tahun 1997. Dugaan keterlibatan kerusuhan Mei 98 dan isu kudeta, namun semua tuduhan itu dibantah oleh Prabowo. Beliau berkata bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan bulan Mei itu, tapi yang penting baginya ya dia nggak melakukannya, karena bagi Prabowo ia tidak ingin prajuritnya mati hanya untuk jabatannya saja dan ia ingin menempatkan kebaikan bagi negeri dan rakyat di atas posisi dirinya sendiri. Nah katanya sih gitu. Nah gimana nih teman-teman, seru nggak sih ini pro kontra kali ini? Menurut kalian nih apa Prabowo bisa nggak ya berhasil jadi presiden nih di tahun 2024 nanti? Optimis bisa menang nggak nih? Atau bakalan naik strike lagi kayak periode-periode sebelumnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Like dan share kalau dirasa manfaat. Aku Mela pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.